Mohon berkenan mendampingi ke depan para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI, PJ Gubernur Jawa Tengah, PJ Bupati Karanganyar, Ketua Umum NPC Indonesia, dan perwakilan atlet Paralimpik. Hitungan akan kami pandu. 1, 2, 3. Dengan demikian, groundbreaking Paralympic Training Center telah resmi dimulai oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi Mas Latif, Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Latif, ini di Kabupaten Karanganyar baru saja ada acara groundbreaking Paralympic Training Center pada hari Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024, yaitu di Delingan Karanganyar. Pada acara itu dihadiri oleh Presiden, ada Menteri, ada Gubernur, dan tokoh-tokoh masyarakat lain. Mas Latif kok bisa mendapat kepercayaan untuk membawakan acara yang sebesar itu atau acara nasional? Itu awal mulanya ceritanya gimana Mas Latif? Baik, terima kasih Pak Wanto atas pertanyaannya. Jadi awal mula ketika saya mendapatkan amanah ataupun kepercayaan sebagai pembawa acara di kegiatan Groundbreaking Paralympic Training Center yang dihadiri langsung oleh Presiden, ini adalah ketika ada rapat koordinasi wilayah yang dihadiri langsung oleh jajaran pemerintah, kemudian TNI, Polri, dan juga dari protokol istana, kemudian dari jajaran yang terkait dengan penyambutan ataupun persiapan menyambut Presiden Republik Indonesia yang hadir di Jawa Timur, Jawa Tengah, terkhususnya di sini adalah di Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar. Nah, pada waktu itu saya mendapatkan kepercayaan seusulan dari pimpinan kami, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Karanganyar, Ibu Nur Haryati SIPMM. Dan dari kepercayaan itulah alhamdulillah saya setelah diberi amanah itu, kemudian besoknya, nah ini waktu Kamis malam ya, Kamis malam saya diberi kepercayaan untuk gladi bersih terlebih dahulu untuk mengetes seberapa siapnya diri saya ketika nanti menjadi pembawa acara di kegiatan Presiden. Alhamdulillah, ala kulli hal, pada hari Kamis malam gladi bersih yang dihadiri langsung oleh Bupati Karanganyar, Bapak Penjabat Bupati Karanganyar, Bapak Timotius, kemudian protokol istana, dan didampingi juga oleh Ibu Kabag Protokol dan juga Kasubag saya melaksanakan gladi bersih. Alhamdulillah, setelah mengikuti rangkaian, saya dinyatakan bismillah saya siap. Nah, dari awal itulah saya mendapat kesempatan dan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menjadi pembawa acara Presiden di kegiatan Groundbreaking Paralympic Training Center. Begini Mas Latif, setelah Mas Latif mendapat kepercayaan dari pimpinan untuk membawakan acara pada suatu acara groundbreaking yang dihadiri oleh Presiden, nah, lalu apa ya persiapan yang dilakukan oleh Mas Latif? Baik, terima kasih Bapak. Jadi persiapan saya yang pertama adalah sebelum gladi bersih, itu saya berkoordinasi dengan protokol istana terkait dengan konsep acara ataupun susunan acaranya seperti apa. Kemudian dari beliau, dari protokol istana, saya masih teringat beliau namanya Kak Meril. Beliau mengirim saya salah satu file yang menjadi bahan saya untuk nanti menjadi draft skenario acara ataupun skrip MC. Dan disitu saya pelajari, kemudian saya konsep dan saya benahi, kemudian saya konsultasikan kepada protokol istana. Alhamdulillah, dari protokol istana sudah men-approve, menyetujui, tinggal saya pemantapan dan juga ada sedikit tambahan dan juga motivasi dari pertama dari Pak Bupati, kemudian dari pimpinan saya Ibu Nur Haryati selaku Kabag Protokol, kemudian Mas Wawan selaku Kasubag Protokol. Nah, setelah itu saya dinyatakan, ayo dek, semangat, siap, mantap. Saya persiapanlah untuk gladi bersih. Nah, selama gladi bersih kita gladi dari awal sampai akhir dan menghadirkan yakni protokol dari kabupaten, provinsi, dan protokol istana sekaligus protokol dari Kementerian PUPR. Karena yang menyelenggarakan kegiatan sebagai groundbreaking adalah Kementerian PUPR Republik Indonesia. Dan dari situ, alhamdulillah ala kulli hal, saya mencoba untuk gladi bersih. Dan tentunya saya sebagai manusia biasa, saya merasakan yang namanya nervous ataupun dreaded. Tapi alhamdulillah ketika ada rasa kepercayaan diri yang kuat, percaya diri yang mantap,
pasti akan ada energi positif yang akan menguatkan diri saya. Dan bersyukurillah, dari situlah, dari motivasi yang luar biasa itu, saya semakin yakin dan mantap. Dan tinggal besok paginya saya siap tempur, dan saya geladi sekali lagi pas pagi sebelum kehadiran Presiden. Dan dari situlah kemantapan dan kesiapan saya terkait dengan pelaksanaan menjadi seorang pembawa acara Presiden Republik Indonesia. Mas Latif, untuk acara itu bisa dikatakan sukses dan berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana perasaan Mas Latif setelah sukses membawakan suatu acara yang dihadiri oleh Bapak Presiden Jokowi? Masya Allah, tabarakallah, perasaan saya itu seperti mimpi Bapak. Jadi seakan-akan, wah, ini acara kelas nasional dihadiri oleh Presiden dan juga perwakilan dari para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Karanganyar, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Nah, pada waktu itu saya feeling pertama itu ya saya merasakan gredeg Pak, nervous, grogi itu luar biasa bercampur aduk. Tapi karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, saya selalu berdoa, yakin, mantapkan diri, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan secara pelan-pelan. Alhamdulillah membuat saya lebih mantap. Dan ketika saya berhasil dan sukses membawakan acara di kegiatan groundbreaking itu, Masya Allah, saya seperti hanya bersujud syukur sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu puncak karir tertinggi saya menjadi seorang pembawa acara di tingkat nasional. Dan ini menjadi semangat saya juga, motivasi untuk kedepannya ketika ada kesempatan ataupun peluang berikutnya untuk di skala nasional ataupun bahkan internasional, saya bismillah, saya semakin lebih mantap dan siap untuk menjadi pembawa acara selanjutnya. Dan tentunya itu semua tidak akan bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya support system. Dan paling utama adalah ketika kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa dalam diri kita, insya Allah kita akan berhasil melewati setiap tantangan, menjalankan setiap amanah, pasti kita akan diberikan kemudahan. Dan juga orang-orang terdekat kita itulah yang menjadi juga support system buat kita. Without beginning, we are not get anywhere. Sebelum kita mencoba, tidak akan pernah mendapatkan hasilnya. So buat teman-teman dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selama kita diberikan amanah kepercayaan, kita harus mengoptimalkan diri kita dengan apa? Kita terus memantapkan, meyakinkan diri kita bahwasanya bismillah, insya Allah kita pasti bisa. Bisa karena kita berusaha dan berikhtiar untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Seperti itu Pak Wanto. Mas Latif saat ini kan sudah sebagai pembawa acara dari tingkat yang kabupaten, tingkat provinsi, bahkan saat ini sudah melonjak sampai ke tingkat yang nasional yang dihadiri oleh Bapak Presiden. Lalu harapan Mas Latif ke depannya apa? Harapan saya Pak Wanto, jadi bismillah, setiap proses yang kita lalui itu menjadikan sebuah hikmah pembelajaran yang luar biasa ke depannya. Dan hasil itu kan tidak pernah mengkhianati usaha Bapak. Jadi dengan hal itu harapan saya ke depan, saya ingin lebih mengoptimalkan diri saya. Karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak ada yang manusia yang sempurna. Tapi dengan kita terus berikhtiar, berusaha dan mengoptimalkan diri kita, insya Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan hal itu, cita-cita terdepan saya dengan harapan yang luar biasa dari diri saya, bismillah, saya ingin menjadikan sebuah kursus ataupun ruang inspirasi ataupun platform yang namanya RIPI Bapak, Ruang Inspirasi Pemuda-Pemudi Indonesia. Jadi di RIPI itu nanti dari segala pengalaman yang pernah saya lalui dari tingkat kabupaten, provinsi, ataupun nasional, saya ingin berbagi kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ingin sukses baik di bidang karir terkait dengan pembawa acara ataupun public speaking. Dan itu nanti insya Allah saya mempunyai hajat, saya ingin mendirikan sebuah kursus ataupun tempat pelatihan yang nanti bisa memberikan kebermanfaatan tidak hanya untuk diri saya, tapi untuk orang lain, masyarakat, baik bangsa dan negara. Semua berawal dari hal terkecil. Selama ada istiqomah, keyakinan pada diri kita, pasti Allah akan berikan jalan yang terbaik buat kita Bapak. Tentunya buat Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, kita bersama-sama dengan mengoptimalkan diri kita, insya Allah kita bisa meraih kesuksesan yang kita jalani. Bismillah. Mas Latif, ya ini apa yang telah disampaikan Mas Latif, semoga ini bisa menjadi inspirasi utamanya bagi para generasi muda ya Mas Latif ya. Terima kasih sekali ya Mas Latif, semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk orang banyak tentunya ya. Amin. Assalamualaikum Mas Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.